Jadi tadi lepas selesai teriak baru tenang, baru tak tahulah, tak boleh cakap ya, tapi rasa ni Baik, Gempak bersama dengan Inka Kristi. Apa khabar Kak Inka? Alhamdulillah baik. Macam mana setakat ni untuk minggu ketiga? Dah 3 minggu buat persembahan kan? Jadi macam mana perasaan berada di pentas GV setakat ni? Senang saja kerana selama ini Inka bisa berjumpa dengan kakak-kakak semua yang luar biasa. Mereka punya suara bagus-bagus. Sudah 3 minggu kan, mungkin Inka boleh kongsikan juga apa mungkin cabaran yang Inka hadapi sepanjang 3 minggu di GV ni? Sebelum di GV ni, Inka di Indonesia pun ada jadual-jadual yang harus kita ada konser, ada show, pergi ke mana. Jadi Inka harus bolak-balik, pulang pergi Indonesia, Malaysia. Macam ni pun besok harus berangkat lagi kerana ada show di beberapa tempat. Lepas tu balik lagi sini latihan lagi macam tu. Jadi harus jaga kesihatan memang. Macam hari ni sebetulnya belum lagi fit. Ada flu, ada batuk pula, gatal, tenggorokan, semua. Kita profesional. Bila kita mau tampil, kita tak boleh kasih lihat sama penonton, tidak boleh bicara atau cakap saya sedang sakit, tapi saya berusaha untuk yang terbaik saja. Tapi kalau kita tengokkan sendiri kan, bila Kak Inka kongsikan kata berulang-alik dari Malaysia ke Indonesia kembali untuk berlatihan, adakah itu atas, maksudnya memang penyusunan jadualnya begitu ataupun Kak Inka sendiri tidak kisah untuk melalui semua itu? Tak, saya sebelumnya waktu tu lagi ada pergi umrah waktu tu. Kemudian ada berita Inka ada tawaran untuk di GV. Saya tak faham GV tu apa. Terus kemudian dari pihak Astro datang ke Indonesia selepas Inka balik dari umrah. Kemudian menerangkan bahawa GP itu macam ni lah gitu. Awal-awal Inka fikirkan dulu karena Inka pun ada beberapa jadual yang memang ada di Indonesia. Kemudian izin juga sama mama saya. Mama saya sangat mendukung saya, pergilah nak kamu ke Malaysia. Pasal sudah lama juga tak tampil di TV Malaysia. Okay, kalau kita bercakap soal persembahan Inka lagu Bintang Kehidupan versi rock, so macam mengapa memilih genre rock untuk dipersembahkan kepada peminat-peminat GV? Bila Inka di Indonesia, kami tu ada macam Inka punya grup band sendiri. Jadi bila show Inka bikin music itu lain dari almarhumah Nika Ardila. Walaupun sama, itu mungkin di acara tertentu macam wedding yang lebih slow, tapi kalau konser lebih dia macam rock, dibikin music seperti itu. Di GV ni kenapa Inka pilih lagu atau musiknya sama Datuk minta, Datuk Inka pengen lagu ingin seperti startnya seperti ini rock, pasal dari kemarin-kemarin itu kan slow, mellow. Dan satu alasan bila ini ya, kenyataan sekali bila Inka membawakan lagu seperti Nika Ardila macam yang mellow, yang original, yang malam-malam aku sendiri, itu kadang tak tahan nangis bila di stage. Jadi kalau dia laju sedikit berkurang, tak terlalu banyak ingat kepada almarhumah Nika Ardila, pasal kami sangat dekat sekali dari umur 5 tahun sampai beliau tidak ada. Jadi tadi lepas selesai teriak baru tenang, baru tak tahulah, tak boleh cakap ya, tapi rasa ni Inka membawakan lagu itu dalam hati Al-Fatihah buat almarhumah Nika Ardila, pasal sampai hari ini pun beliau tu merasa ada di hati Inka. Maaf kalau saya bertanya kan, sebab kita tengok tadi semasa di atas pentas selepas persembahan, Kak Inka juga kelihatan sebab di atas pentas kan. Apa mungkin kenangan yang mungkin tak dapat dilupakan bersama almarhum? Kami dari kecil sampai almarhumah Nika Ardila meninggal tu kami selalu bersama. Jadi dari kecil itu dia selalu support Inka untuk macam yuk kita nyanyi sama-sama. Kemudian kita ada macam latihan anak-anak budak-budak kecil itu di usia 5 tahun itu, tapi semua bernyanyi sama macam terus dia boring bilang sama mamahnya, saya tak mau latihan seperti ini, saya mau seperti satu orang. Kemudian ada macam juri lihat penampilan saya waktu kecil tu macam tu. Inka pun diajak pula, ketemu lagi sampai besar, kemudian ikut festival-festival dan sebagainya. Tapi waktu itu Inka lebih memilih di bidang sport. Kita cakap sama Nika, Inka ni lebih suka menjadi seorang atlet. You nyanyi saja. Inka nyanyi tu sebagai macam hobi saja. Tapi beliau cakap, tidak, kamu punya suara yang berbeda, kamu punya okey. Dia seperti radio ini sekali ya, sama saya tu seperti macam sudah seperti adik-beradik ya, adik kakak, saling mendukung. Tadi sempat meneteskan air mata, itu teringat waktu pertama kali dia recording di umur usia 13 tahun. Dia tak mau dengan siapa-siapa. Dia begitu syuting
panggil Inka, tolong ini. Waktu tu Inka baru mendengarkan pas bikin video klip itu lagunya Bintang Kehidupan. Inka tengok dia, terus ini kawan saya, kawan baik saya dari kecil sampai sekarang dia recording. InsyaAllah dia akan menjadi seorang bintang, dan memang menjadi bintang. Dari situ dia tak ada sombong, tak ada lupa sama kawan-kawan dekatnya.